Indonesia dari kelas 06 dengan NIM 2413101553. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kehidupan, yang pada sampai hari ini mempertemukan kita dalam suasana penuh keberkahan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sri teladan utama bagi umat Islam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya kepribadian Muhammadiyah sebagai dasar membangun karakter bangsa, khusus melalui jalur pendidikan dan penguatan nilai-nilai Islam. Kepribadian Muhammadiyah bukan sekedar identitas organisasi, tetapi merupakan pedoman hidup, sikap dan arah gerak yang mengajarkan bagaimana seorang muslim bersikap, berpikir dan berperan dalam kehidupan sosial. Kepribadian ini sudah berakar sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya harus dipahami, tetapi harus dihidupkan dalam praktik nyata Islam. Islam harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan umat, menegakkan kebenaran, membangun akhlak serta mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan dan peradaban. Hadirin yang saya hormati, kepribadian Muhammadiyah dibangun atas dua pilar. Pilar pertama, permunian ajaran Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, pembangunan atau tajdid, yaitu kemampuan menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Dengan dua fondasi ini, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang terbuka dan rasional tanpa kehilangan akar spiritual. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan secara lebih di sistem pada tahun 1962 melalui dokumen resmi yang membuat 10 ciri utama, antaranya yang pertama, berakhlak Islam yang murni. Yang kedua, berakhlak mulia dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, memiliki semangat ihtijaj dan menolak taklid buta. Yang keempat, menguatkan amal saleh dan berbagi bidang kehidupan. Yang kelima, aktif dalam dakwah ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijaksana. Yang enam, membangun ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari iman. Yang tujuh, menjaga persaudaraan dan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Ciri ini yang menjadi landasan pendidikan Muhammadiyah, baik dalam sekolah, perguruan tinggi, pendidikan dan dalam Muhammadiyah tidak hanya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter moral, kepribadian Islam dan kepekaan sosial. Bapak, Ibu dan para hadirin, sebagian penelitian menunjukkan bahwa internalisasi kepribadian Muhammadiyah berjalan dengan efektif melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku, pembelajaran di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru bukan hanya pelajaran, tetapi menjadi teladan akhlak dan sikap hidup. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi lingkungan pembentuk karakter. Tidak hanya dalam pendidikan, kepribadian Muhammadiyah juga tercermin dalam amal usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, layanan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Dalam setiap kegiatan sosial, Muhammadiyah selalu menekankan nilai ikhlas, profesional, dan bermanfaat bagi seluruh manusia tanpa memandang suku, agama, dan golongan.
Inilah yang menjadi Muhammadiyah benar-benar hadir sebagai rahmat lil alamin. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi dan digitalisasi, umat Islam menghadapi tantangan baru berupa krisis moral, arus informasi tak terbatas, dan gaya hidup konvensif. Di sinilah keputusan Muhammadiyah menjadi jangkar spiritual yang menjadi arah hidup umur agar tetap lurus, berpegang pada agama namun tetap siap menghadapi perubahan modern. Kita harus melahirkan kader yang beriman kuat, berilmu luas, berakhlak dan baik, memiliki keterampilan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kader yang berani berpikir, berani berinovasi, berani melawan kebutaan dengan cara yang santun dan cerdas. Untuk itu, revitalisasi kepribadian Muhammadiyah harus terus dilakukan, bukan hanya dipahami sebagai teks atau hafalan, tetapi ditentukan sebagai pola hidup. Hadirin sekalian, sebagai penutup, mari kita pahami bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah modal besar dan membangun karakter bagi Indonesia. Apabila nilai-nilai tertanam kuat, maka kita akan memiliki generasi yang berakhlak mulia, cinta ilmu, mandiri dan berjiwa sosial, modern dan toleran, serta mampu membawa Islam sebagai kekuatan pemajuan peradaban. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai kepribadian ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang telah kita bahas dapat kita simpulkan bahwa kepribadian Muhammadiyah bukan sekadar konsep organisasi, melainkan merupakan kegiatan nilai dan moral yang menjadi dasar dalam membentuk sikap, watak dan cara pandang seorang muslim dalam menjalani kehidupan kepribadian ini. Berangkat dari landasan tauhid yang kuat dan mencarakan keyakinan bahwa seluruh aktivitas hidup adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Keyakinan inilah yang kemudian melahirkan dorongan untuk beriman dan memperbaiki diri di masyarakat, serta terus melakukan pembaruan dan mengembangkan diri sejalan dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Kepribadian Muhammadiyah mengajarkan bahwa Islam harus hadir dalam dimensi praktis kehidupan, bukan hanya dalam bentuk pengetahuan atau ritual semata. Ia menentukan kita agar menjadi umat yang aktif, produktif, kreatif dan berperan dalam memajukan masyarakat melalui pendidikan, dakwah sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan berbagai amal usaha. Muhammadiyah telah membuktikan bahwa Islam bukan agama yang pasif, tetapi agama yang membangun peradaban. Inilah wujud kontras Islam berkemajuan. Lebih jauh, kepribadian Muhammadiyah pentingnya akhlak sebagai fondasi karakter di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Umat Islam ini dihadapkan pada tantangan budaya moral serta pola pikir yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama. Di sini pentingnya pembentukan karakter melalui keteladanan, pembahasan dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam sosial. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya mencatatkan seperti didikan yang cerdas, tetapi juga berprestasi
mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial. Kader Muhammadiyah harus mampu menunjukkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, tantangan kedepannya tentu tidak ringan. Kita menghadapi era digital kompetitif global, arus informasi yang tidak ada batasnya, dan juga gaya hidup yang sering kali menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, revitalisasi kepribadian Muhammadiyah menjadi sangat penting. Nilai yang telah dirumuskan para pendiri tokoh-tokoh Muhammadiyah harus kembali dipahami, dihayati, diamalkan secara konsisten, bukan hanya menjadi hafalan, bukan hanya menjadi wacana, tetapi menjadi karakter kebiasaan hidup. Kita harus melakukan generasi yang tidak hanya cerdas di akhirat, tetapi juga kokoh imannya, halus budinya, kuat integritasnya, luas pengetahuannya, dan siap berkarya untuk umat. Generasi yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu memimpin arah perubahan generasi yang bukan hanya mengikuti arus zaman, tetapi mampu memberikan warna dan arah lagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan kepribadian Muhammadiyah sebagai pedoman dari berpikir, bertindak, dan perilaku. Mari kita hidupkan nilai-nilai dalam keluarga, sekolah, organisasi, masyarakat. Dan mari kita jadikan setiap langkah hidup kita sebagai kontribusi untuk menghadapi atau menghadirkan Islam, membawa kebaikan, kedamaian, pencerahan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ini secara istiqomah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.